bidang ekowisata itu bisa jadi bidang rekreasi, terus bidang onkologi untuk obat-obatan, dan juga untuk habitat untuk. Selamat siang, perkenalkan nama saya Frederick Doni Sangkia, SIKMSI. Saya adalah dosen Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan di Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang saya laksanakan terkait dengan Tridharma selama menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen, utamanya dalam bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah biologi laut dengan bobot 3 SKS. Capaian prodi yaitu satu, menguasai konsep, prinsip-prinsip, dan aplikasi pengetahuan biologi dalam mengkaji, mengembangkan, dan menyelamatkan sumber daya hayati, serta aplikasinya dalam bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan. Dua, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian mata kuliah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian biologi laut, ilmu-ilmu yang terkait dengan biologi laut, ekspedisi-ekspedisi kelautan, dan lembaga-lembaga kelautan. Dua, mampu menjelaskan dan mengerti tentang lingkungan laut. Ketiga, mahasiswa mengerti mampu menjelaskan dan meneliti biota plankton, ekosistem hutan bakau, ekosistem padang lamun, ekosistem rumput laut, ekosistem terumbu karang, bioekologi krustase, dan moluska. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mengerti tentang dampak kegiatan manusia terhadap laut. Untuk penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran atau kajian 10%, ujian tengah semester 40%, praktek 10%, ujian akhir semester 40%. Materi pembelajaran saya yaitu dengan mengawali dengan menjelaskan kontrak perkuliahan dan pengantar perkuliahan pada pertemuan pertama. Selanjutnya untuk kajian atau materi pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajaran dan indikator yang saya sudah siapkan dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Untuk model pembelajaran atau perkuliahan di masa pandemik ini, saya melakukan secara online dan aplikasi yang saya gunakan adalah Zoom dan WhatsApp Group. Metode yang saya gunakan pada mata kuliah ini juga yaitu ceramah, diskusi, dan PowerPoint. Dengan harapan mahasiswa lebih terarah selama perkuliahan berlangsung. Hal ini memperjelas pada materi yang saya ajarkan atau saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan juga saya memberikan tanya jawab untuk mengukur kemampuan mereka dalam memahami materi yang saya sampaikan. Demikian apa yang telah saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan Tridharma di bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini saya akan menampilkan contoh pelaksanaan perkuliahan pada pertemuan ke-10 dengan topik ekosistem terumbu karang. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk terima kasih atas kehadirannya. Kita juga patut bersyukur karena atas kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh ada, kita boleh bertemu lagi walaupun lewat daring, tapi kami bersyukur bisa boleh ketemu langsung dengan adik-adik sekalian. Dalam perkuliahan biologi laut ini, kami akan masuk ke materi tentang ekologi terumbu karang. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, untuk itu Pak ingin mereview lagi tentang
RPS yang sebelumnya. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Ya, saya share RPS-nya ya. Apa bisa terlihat dan jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke. Untuk mata kuliah biologi laut ini, bobotnya adalah 3 SKS, teori dan praktek. Untuk CP Prodi, yaitu 1. Menguasai konsep prinsip dan aplikasi pengetahuan biologi dalam mengkaji, mengembangkan, dan menyelamatkan sumber daya hayati serta aplikasinya dalam bidang pangan, kesehatan, dan lingkungan. Mampu mengaplikasikan keilmuan biologi agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian mata kuliah, kiranya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian biologi laut, ilmu-ilmu yang terkait dengan biologi laut, ekspedisi-ekspedisi kelautan, dan lembaga-lembaga kelautan. 2. Mampu menjelaskan dan mengerti tentang lingkungan laut. 3. Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan dan meneliti biota plankton. 4. Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti ekosistem hutan bakau. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan meneliti ekosistem padang lamun. 6. Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti ekosistem rumput laut. 7. Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan dan meneliti ekosistem terumbu karang. 8. Mahasiswa mengerti, mampu menjelaskan dan meneliti bioekologi krustase dan moluska. Dan 9. Mahasiswa mengerti tentang dampak kegiatan manusia terhadap laut. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah, dalam mata kuliah biologi laut, mahasiswa mempelajari biologi organisme yang tumbuh di laut dan pantai, terutama dalam aspeknya sebagai sumber daya faktor lingkungan laut yang menentukan menatanya dan kepadatan populasi organisme tersebut, khusus yang hidup di Indonesia. Akibat pencemaran lingkungan terhadap sumber daya laut juga merupakan topik yang dibicarakan dalam kuliah ini. Pelajaran ini diikuti dengan praktikum pada daerah pantai dan laut dangkal. Praktikum meliputi pengukuran faktor fisika kimia dan cara pengukuran kepadatan populasi dan analisis komunitas. Untuk penilaiannya adalah sebagai berikut. Untuk kajian atau perkuliahan itu bobotnya 10%, ujian tengah semester 40%, praktek 10%, ujian akhir semester 40%. Kelulusan berdasarkan peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai. Nah, sekarang kita masuk dalam materi perkuliahan. Ekosistem terumbu karang. Karang atau terumbu karang. Karang batu sama dengan terumbu karang, hewan atau tumbuhan. Terumbu karang merupakan bangunan kapur raksasa yang dibentuk dan dihasilkan oleh binatang karang dan organisme berkapur lainnya membentuk suatu ekosistem yang kompak sebagai habitat bagi biota-biota laut. Karang adalah suatu kelompok organisme dalam filum Coelenterata kelas Anthozoa, utamanya dari ordo Scleratina. Ada dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Karang batu adalah karang hidup khusus berkapur, sedangkan batu karang adalah karang yang sudah mati dan berupa kapur. Struktur binatang karang di dalam rumah kapur. Yang terlihat itu yang seperti jari-jari adalah tentakel, sedangkan yang di ujung tentakel itu adalah polip atau mulut dari karang
tersebut. Ini adalah polip. Dan ini adalah koralit atau tempat atau substrat untuk menempelnya hewan kara. Dan ini merupakan reproduksi seksual dari koral. Bentuk pertumbuhan koloni karang yaitu bercabang, folios, kolumnar, soliter, masif atau submasif, tubulate atau meja, dan menjalar. Fungsi terumbu karang. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat berlindung, cari makan, bertelur, beranak, hidup, dan sebagai rumah bagi hewan-hewan terumbu karang. Ekosistem yang mendaur Sahara secara efisien. Untuk faktor ekonomis, sebagai penyedia biota-biota ekonomis, jasa bisnis pariwisata, dan secara fisik pelindung pantai dari abrasi dan pencatat gejala masa lalu. Pemanfaatan terumbu karang, yaitu sebagai lokasi pariwisata bahari, snorkeling, diving, fotografi, mandi, dan berjemur. Riset-riset untuk ilmu pengetahuan, perikanan, biofarmakologi. Tipe terumbu karang yaitu fringing reef, barrier reef, atol, dan patch reef. Fringing reef adalah terumbu tepi, yaitu terumbu karang yang berada di pinggir pantai, daratan utama, atau pulau-pulau kecil. Barrier reef, gugusan terumbu karang yang terbentang di daerah luar kawasan terumbu karang. Atol, terumbu karang cincin, berupa lingkaran di tengah terdapat perairan yang lebih dalam atau gobah. Patch reef merupakan terumbu karang terpisah atau terumbu karang yang tidak muncul di permukaan air, terpisah dari daratan atau pulau. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karang yaitu satu, profil lereng terumbu, kedalaman, intensitas cahaya, sedimentasi, oksigen, tipe spesies karang. Makin dalam kecepatan tumbuh karang berkurang secara eksponensial. Reef flat, reef crest, dan reef slope merupakan tempat pertumbuhan atau tempat bertumbuhnya karang. Ada yang di lereng atau yang dekat pesisir pantai juga. Karang merupakan keanekaragaman di laut. Organisme terumbu karang sangat tinggi dengan di darat, hutan, hujan tropis. Sekitar 25% dari spesies organisme laut dijumpai di terumbu karang. 1.500 jenis ikan, 700 jenis karang, 400 jenis moluska, dan lain-lain. Semua kehidupan di dalamnya saling berinteraksi. Potensi keanekaragaman hayati. Indonesia adalah pusat keanekaragaman karang di dunia. 80 marga yang terdiri dari 480 jenis karang dibanding 300 jenis di Lautan Hindia dan 30 jenis di Atlantik. Ikan karang dan ikan pelagis, invertebrata lain seperti spong, cacing polychaeta, tourniquet, karang lunak, krustase, moluska, holoturia, dan echinodermata. Terumbu karang di Indonesia. Luas terumbu karang Indonesia adalah 85.707 km persegi. Tersebar hampir seluruh garis pantai kecuali sekitar muara sungai. Kondisi sekarang 6,49% sangat bagus, 24,28% bagus, 28,61% sedang, dan 40,67% adalah rusak. Mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut tinggi? Karena kawasan laut dan pantai yang cukup luas, topografi dasar laut yang bervariasi, suhu perairan yang hangat dan konstan, banyak daerah-daerah habitat yang spesifik, perpaduan masa air dari dua samudra, peralihan binatang-binatang barat timur. Ini adalah terumbu karang kawasan Spermonde yang ada di Sulawesi Selatan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang belum jelas, ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Terus, Pak,
Hal apa yang dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang atau ekosistem terumbu karang, Pak? Oh iya, sebentar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya perlihatkan yang mana kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, ini adalah faktor penyebab kerusakan terumbu karang, yaitu faktor manusia, pemboman, pengambilan terumbu karang, penambatan jangkar, ini pengambilan ya, ini sebagai hiasan dan pengerukan. Ini juga adalah salah satu perusak ekosistem terumbu karang, akan tas terpelanci, pemutihan, dan terjadinya tsunami. Yang lain? Pak, fungsi terumbu karang itu yang mencatat gejala masa lalu itu maksudnya apa, Pak? Yang mencatat gejala masa lalu itu ada alat seperti detektor yang bisa merekam jikalau pernah terjadi perubahan bentuk laut atau terjadinya gempa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, mungkin sudah jelas. Kalau itu Pak mau bertanya juga boleh. Atau Vestin mau ditanyakan? Dari saya cuman mau minta Pak jelaskan kembali lebih rinci mungkin bagaimana saja apa saja manfaat dari terumbu karang. Oh, manfaatnya tadi yang seperti saya katakan, kalau untuk bidang ekowisata itu bisa jadi seperti tempat rekreasi, terus bidang farmakologi untuk obat-obatan, dan juga untuk habitat, untuk tempat hidup komunitas ikan-ikan lainnya dan tumbuh-tumbuhan lainnya seperti Zooxanthella atau jenis agar. Mereka sangat hidup bersimbiosis gitu. Dan Pak harap ke depannya setelah ini adik-adik sekalian bisa mengerti, bisa lebih tahu, lebih terperinci setelah melakukan praktikum, dan semoga menjadi sarjana yang baik yang bisa mengerti akan hal-hal tentang ilmu perikanan dan tentang kelautan. Itu harapan Pak. Jadi tetap semangat, tetap fokus untuk dalam perkuliahan hingga menjadi seorang sarjana yang sukses di kemudian hari. Ya, mungkin begitu saja karena waktulah yang memisahkan kita. Nanti kita akan bertemu di kesempatan berikutnya atau di materi selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa.